Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu yang pertama saya terpikir, wah, waktu itu ada orang saya yang selalu diganggu jin, ada kiriman jin. Ternyata waktu itu awalnya dari istananya Wong Sinting Jakarta. Bodoh awalnya di situ, dan terlihat sekali. Dan ini tidak ada orang. Saya akan cari paksa untuk masuk ke dalam. Saya mau klarifikasi aja, dan selama ini saya di Cirebon tidak pernah mengganggu istana Wong Sinting, tapi ada beberapa jin yang berasal dari istana Wong Sinting ke Cirebon. Lampu. Ini lampu. Ustadz Ujang Bustami merupakan pengasuh Padepokan Anti Galau Cirebon. Dari semua video yang ada didominasi dengan aksi melawan dukun santet, dan video yang paling viral ketika beliau mendatangi rumah Ki Jogobodo. Kontroversi merambah ke sana sini. Akhirnya Ustadz Ujang Bustami ungkap kronologis detailnya ketika mendatangi rumah Ki Jogobodo. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Tidak lama ini, nama Ujang Bustami kembali menarik perhatian warganet. Pasalnya, Ujang Bustami mendatangi kediaman salah seorang spiritual tersohor, yaitu Ki Jogobodo di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ujang Bustami memaksa ke rumah Ki Jogobodo dengan gaya jumawanya, padahal saat itu Ki Jogobodo sedang tidak ada di kediamannya. Saya mau klarifikasi aja, kan selama ini saya di Cirebon tidak pernah mengganggu istana Wong Sinting, tapi ada beberapa jin yang berasal dari istana Wong Sinting ke Cirebon. Saya mau klarifikasi dulu beliau. Saya pengawal di sini, yang jaga rumah di sini. Beliau sudah menyampaikan kalau ada tamu harus sampaikan beliau. Ya, saya masuk tanpa izin. Saya nggak ada urusan. Saya pokoknya saya pengen masuk, saya pengen klarifikasi jin yang berasal dari sini. Tetap ngotot. Masuk aja, buka. Nggak bisa. Buka aja. Bisa nggak? Anda siapa? Saya yang jaga di sini. Nggak bisa, saya harus masuk. Nggak bisa. Terus maunya apa, sahabat? Coba. Anda maunya apa? Anda maunya apa? Ya Saya buka. terima baik-baik. Buka. Pokoknya saya nggak terima. Terus maunya apa? Ya saya mau masuk. Saya mau masuk. Harus izin dulu masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak kenal dengan Ki Jogobodo. Saya juga nggak kenal dengan Anda. Ya makanya izinkan saya mau masuk di sini. Saya sudah dikasih amanat dari beliau. Kalau ada tamu harus konfirmasi pada beliau. Ya nggak ada urusan. Saya pokoknya mau masuk aja. Nggak bisa. Saya mau masuk. Nggak bisa. Mau masuk. Maunya apa ini? Mau masuk. Lantas hal ini membuat Ki Jogobodo menyayangi aksi yang dilakukan oleh Ujang Bustami. Ki Jogobodo mengaku bahwa ia tidak mengenal sosok Ujang Bustami itu. Sebetulnya gak kenal dan tidak pernah ketemu, ujarnya. Ki Jogobodo merasa Ujang Bustami telah lancang dan merasa Ujang Bustami telah mengacak-ngacak kediamannya. Kalau gitu aku gak tahu jelas, tapi menurutku mereka telah lancang saja. Ya tentu harusnya kalau gak ada orang besok saja. Ya kalau menurut aku lancang, sambungnya. Ki Jogobodo menyatakan bahwa aksi yang telah dilakukan oleh Ujang Bustami seharusnya bisa lebih bijaksana, dan sebagai seorang ustadz sebaiknya mengerti tentang ketuhanan dan kebutuhan manusia. Sebaiknya ini ustadz kan paham soal-soal kebutuhan ketuhanan dan kebutuhan antar manusia. Harusnya dia bijaksana. Nunggu aku sampai pulang dong, jangan tiba-tiba masuk sendiri. Ini yang aku tidak suka. Dia masuk sendiri, itu yang paling kesel sih. Lanjutnya. Namun tidak banyak orang tahu alasan Ustadz Ujang Bustami mendatangi istana Ki Jogobodo karena ada salah satu orang dekatnya yang sering diganggu jin, dan ternyata setelah ditelusuri jin tersebut datangnya dari istana Ki Jogobodo. Waktu itu yang pertama saya terpikir, wah, waktu itu ada orang saya yang selalu diganggu jin, ada kiriman jin. Ternyata waktu itu awalnya
dari istananya Wong Sinting Jakarta. Joko Bodo awalnya di situ. Saya berdatangin lah rumah Ki Joko Bodo. Dan beliau nggak ada. Setelah itu baru respon masyarakat ketika saya mendatangi paranormal dan mendatangi dukun santet, ya ada respon. Nah mulai dari situ saya terus gencar mencari orang-orang yang suka mencelakakan dengan media-media santet. Karena selama ini santet menjadi momok yang sangat menakutkan di masyarakat. Saya di situ dibikin untuk bahan pelajaran bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mempunyai kekuatan takwa kita kepada Allah, lawan santet. Dan waktu itu saya ditambahin dengan kampanye sholawat. Dan tujuan lain dari Ujang yang selalu membuat konten memberantas para dukun santet adalah agar orang-orang sadar bahwa mereka yang mempunyai kekuatan iman dan kekuatan takwa akan mengalahkan para dukun santet. Karena saat ini santet di Indonesia menjadi momok yang sangat menakutkan. Nah, saya ingin membalikkan mindset seperti itu, ungkap Ujang Bustami. Jadi sekarang banyak orang yang sudah tidak mencintai sholawat lagi, kebanyakan mereka nyanyi apa. Jadi mulai saya dari awal lagi mengkampanyekan terus sholawat, kemanapun sholawat, dalam apapun sholawat. Karena saya yakin kekuatan sholawat itu maha dahsyat, bisa mengalahkan segalanya. Entah itu santet, setan-setan belek, terus kalah lah dengan sholawat. Di akhir videonya Ujang Bustami juga menyampaikan bahwa setiap kontennya beliau selalu mengampanyekan sholawat karena saat ini sholawat sudah mulai dilupakan, kebanyakan orang nyanyi dan lain sebagainya. Karena saya yakin kekuatan sholawat itu maha dahsyat, mengalahkan segalanya. Dukun santet, setan belek, kalahkan dengan sholawat. Ketika kita terus perbaiki sholat, selalu mengingat Allah, dan nanti juga ketika sakaratul maut menyebut nama Allah, maka Nabi pun secara otomatis akan memberikan syafaat. Nah sholawat nyambung, Allah aja memerintahkan sholawat kok, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sholawat. Nah yang ketiganya itu kan istighfar. Jadi sholat, sholawat, istighfar. Kenapa saya selalu mengkampanyekan sholat, terus sholawat, terus istighfar? Nah istighfar sendiri itu kan dalam Al-Quran waghfir lana warhamna, bahasanya ighfir dulu baru irham. Ighfir, kita minta ampunan kepada Allah. Irham, maka kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta dikasih. Apapun kita minta perlindungan sama Allah dikasih. Kita minta perlindungan santet, pasti dikasih sama Allah. Jadi semua penyakit, semua segala macam bentuk bencana itu kan datang semua dari Allah. Nah obatnya pun Allah yang punya. Jadi kita selalu ingat Allah, insya Allah Allah akan sayang pada kita, begitu. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.